Zat gizi mikro. Apa sih yang dimaksud dengan zat gizi mikro? Zat gizi mikro adalah zat gizi yang diperlukan tubuh dalam jumlah kecil. Kelompok yang disebut juga dengan mikronutrien ini terdiri atas vitamin dan mineral. Selanjutnya, ada pengertian mineral. Mineral merupakan zat padat yang terbentuk secara alamiah yang terdiri dari berbagai unsur atau senyawa kimia. Kemudian, ada pengertian vitamin. Vitamin adalah suatu zat senyawa kompleks yang sangat dibutuhkan oleh tubuh yang sangat penting untuk membantu pengaturan atau proses kegiatan pada tubuh manusia. Vitamin juga merupakan nutrien organik yang dibutuhkan dalam jumlah kecil untuk berbagai fungsi biokimiawi dan umumnya tidak disintesis oleh tubuh sehingga harus dipasok dari makanan. Jenis vitamin. Yang pertama ada vitamin larut lemak dengan sifat larut dalam lemak dan pelarut lemak. Kelebihan konsumsi dari yang dibutuhkan disimpan dalam tubuh, dikeluarkan dalam jumlah kecil melalui empedu, gejala defisiensi berkembang lambat, tidak selalu perlu ada dalam makanan sehari-hari, mempunyai prekursor atau provitamin, dan diabsorpsi melalui sistem limfe. Lalu untuk jenis vitamin larut lemak, yang pertama ada vitamin A atau retinol, merupakan vitamin larut lemak pertama yang ditemukan, terbagi menjadi 4, yaitu retinol, retinal, asam retinoat, dan ester retinil. Kedua, ada vitamin D atau kalsiferol, merupakan prohormon steroid dan terbagi menjadi 2, yaitu ergokalsiferol atau kita kenal sebagai D2 dan kolekalsiferol atau D3. Vitamin yang ketiga adalah vitamin E, yaitu tokoferol. Ini bertindak sebagai antioksidan dan memiliki provitamin yang bernama alpha tokoferol succinate. Vitamin larut lemak yang terakhir adalah vitamin K, terbagi menjadi 3, yaitu filoquinon, menaquinon, dan menadion. Ini kerjanya sebagai kofaktor enzim karboksilase. Fungsi vitamin larut lemak. Yang pertama ada vitamin A atau retinol, fungsinya untuk pemeliharaan penglihatan, menjaga kekebalan tubuh, membantu pertumbuhan tubuh dan rambut, dan menjaga kesuburan. Lalu yang kedua ada vitamin D atau kalsiferol, fungsinya untuk pemeliharaan tulang, mengatur tingkat sirkulasi kalsium dan fosfor, dan mengatur dan memperkuat fungsi sistem kekebalan. Lalu yang ketiga ada vitamin E atau tokoferol, fungsinya bertindak sebagai antioksidan, mencegah stres oksidatif, melindungi asam lemak dari radikal bebas, dan sebagai pengencer darah. Lalu fungsi vitamin larut lemak yang terakhir ada vitamin K, penting dalam pembekuan darah, mendukung kesehatan tulang, dan membantu mencegah pengapuran pembuluh darah. Selanjutnya ada dampak vitamin larut lemak. Yang pertama ada vitamin A atau retinol. Dampak kekurangannya yaitu buta senja dan gangguan pertumbuhan. Dampak kelebihannya yaitu keracunan, kerusakan hati, saraf, dan mata. Yang kedua ada vitamin D atau kalsiferol. Dampak kekurangannya yaitu penyakit rakitis yang biasa terjangkit pada anak-anak dan osteomalacia yang biasa terjangkit pada orang dewasa. Dampak kelebihannya yaitu keracunan dan hiperkalsemia. Yang ketiga ada vitamin E atau tokoferol. Dampak kekurangannya yaitu gangguan penglihatan dan berbicara, dan dampak kelebihannya yaitu keracunan. Yang terakhir ada vitamin K. Dampak kekurangannya yaitu pendarahan pada bayi baru lahir, dan dampak kelebihannya yaitu hemolisis sel darah merah dan kerusakan otak. Jenis vitamin kedua yaitu vitamin larut air. Memiliki sifat tentunya larut dalam air, simpanan sebagai kelebihan kebutuhan sangat sedikit, dikeluarkan melalui urin, gejala defisiensi sering terjadi dengan cepat, harus selalu ada dalam makanan sehari-hari, umumnya tidak mempunyai prekursor atau provitamin, dan diabsorpsi melalui vena porta. Yang kedua ada jenis vitamin larut air, yaitu vitamin B1 atau tiamin, tersusun dari pirimidin tersubstitusi. Bentuk aktif dari tiamin adalah tiamin difosfat. Kedua, ada vitamin B2 atau riboflavin. Bentuk aktif riboflavin adalah flavin mononukleotida atau
FMN, dan flavin adenin dinukleotida atau FAD. Selanjutnya ada vitamin B3 atau niacin, merupakan nama generik untuk asam nikotinat dan nikotinamida. Bentuk aktif dari niacin adalah nikotinamida adenin dinukleotida atau NAD+, dan nikotinamida adenin dinukleotida fosfat atau NADP+. Ada vitamin B5, asam pantotenat, dibentuk melalui penggabungan asam pantoat dengan alanin. Asam pantotenat aktif adalah koenzim A atau CoA dan protein pembawa asil atau ACP. Vitamin B6 piridoksin terdiri atas derivat piridin yang berhubungan erat. Bentuk aktif dari vitamin B6 adalah piridoksal fosfat. Vitamin B7 atau biotin merupakan derivat imidazol yang tersebar luas dalam berbagai makanan alami. Merupakan koenzim pada berbagai enzim karboksilase. Vitamin B9 atau asam folat, nama generiknya adalah folasin, terdiri dari basa pteridin yang terikat dengan satu molekul masing-masing asam PABA dan asam glutamat. Tetrahidrofolat merupakan bentuk asam folat yang aktif. Vitamin B12 atau kobalamin mempunyai struktur cincin yang kompleks. Ditemukan dalam bentuk metilkobalamin, adenosilkobalamin, dan hidroksikobalamin. Vitamin C yaitu asam askorbat. Bentuk aktif vitamin C adalah asam askorbat itu sendiri. Asam askorbat merupakan asam pereduksi. Fungsi vitamin larut air. Yang pertama ada vitamin B1 atau tiamin. Fungsinya adalah sebagai koenzim dalam tubuh, membantu mengubah nutrisi menjadi energi dan mendukung pembentukan gula. Lalu yang kedua ada vitamin B2 atau riboflavin. Fungsinya adalah sebagai koenzim dan pewarna makanan. Yang ketiga, vitamin B3 atau niacin sebagai koenzim dan bertindak sebagai antioksidan. Lalu yang keempat, ada vitamin B5 atau asam pantotenat, memiliki peran kunci dalam berbagai fungsi metabolisme. Lalu yang kelima, ada vitamin B6 atau piridoksin, fungsinya untuk mendukung pembentukan sel darah putih. Lalu yang keenam, ada vitamin B7 atau biotin sebagai koenzim, berperan penting dalam sintesis asam lemak dan pembentukan glukosa. Lalu vitamin yang ketujuh adalah vitamin B9 atau asam folat, untuk pembentukan sel darah merah dan sel darah putih. Lalu yang kedelapan ada vitamin B12 atau kobalamin, fungsinya untuk mengubah protein dan lemak menjadi energi. Dan fungsi vitamin larut air yang terakhir atau yang kesembilan ada vitamin C atau asam askorbat, fungsinya untuk pembentukan kolagen. Selanjutnya ada dampak vitamin larut air. Yang pertama ada vitamin B1 atau tiamin. Gejala dini defisiensi tiamin berupa neuropati perifer, keluhan mulai capek, dan anoreksia yang menimbulkan edema dan degenerasi kardiovaskuler, neurologis, serta muskuler. Yang kedua ada vitamin B2 atau riboflavin. Gejala defisiensi riboflavin yaitu stomatitis angularis, cheilosis, glossitis, seborrhea, dan fotofobia. Yang ketiga, ada vitamin B3 atau niacin. Dampak kekurangannya yaitu menimbulkan sindroma defisiensi pellagra, sedangkan gejalanya yaitu mencakup penurunan berat badan, berbagai kelainan pencernaan, dermatitis, depresi, dan demensia. Yang keempat, ada vitamin B5 atau asam pantotenat. Kekurangan asam pantotenat jarang terjadi karena asam pantotenat terdapat secara luas dalam makanan. Yang kelima ada vitamin B6 atau piridoksin. Kekurangan vitamin B6 jarang terjadi dan setiap defisiensi yang terjadi merupakan bagian dari defisiensi menyeluruh vitamin B kompleks.
Yang keenam ada vitamin B7 atau biotin. Gejala defisiensi biotin adalah depresi, halusinasi, nyeri otot, dan dermatitis. Yang ketujuh ada vitamin B12 atau kobalamin. Kekurangan atau defisiensi vitamin B12 menyebabkan anemia megaloblastik. Yang kedelapan ada vitamin B9 atau asam folat. Defisiensi atau kekurangan asam folat dapat menyebabkan anemia megaloblastik karena terganggunya sintesis DNA dan pembentukan eritrosit. Dan yang terakhir ada asam askorbat. Defisiensi atau kekurangan asam askorbat menyebabkan penyakit skorbut. Jenis mineral. Mineral dibagi menjadi dua, yaitu mineral makro dan mineral mikro. Jenis mineral ada kalsium, magnesium, fosfor, kalium, natrium, sulfur, dan klor. Yang pertama, kalsium. Kalsium merupakan mineral yang paling banyak dalam tubuh. Kalsium berperan penting dalam mengatur fungsi sel. Yang kedua, ada magnesium. Magnesium adalah kation terbanyak setelah natrium di dalam cairan intraseluler. Peranan magnesium dalam tumbuh-tumbuhan sama dengan peranan zat besi dalam ikatan hemoglobin dalam darah manusia, yaitu untuk pernafasan. Yang ketiga, ada fosfor. Fosfor dalam tubuh sekitar 1% dalam berat badan. Peranan fosfor mirip dengan kalsium, yaitu untuk pembentukan tulang, gigi, dan penyimpanan serta pengeluaran energi. Yang keempat, ada kalium. Bersama kalsium, kalium berperan dalam transmisi saraf dan kontraksi otot. Yang kelima, ada natrium. Natrium merupakan kation utama dalam cairan ekstraseluler. Yang keenam, ada sulfur. Sulfur merupakan bagian dari zat-zat gizi esensial seperti vitamin tiamin dan biotin serta asam amino metionin dan sintein. Yang ketujuh, ada klor. Klor merupakan anion utama cairan ekstraseluler. Mineral mikro. Jenis mineral mikro yang pertama ada yodium. Yodium berperan dalam mengatur metabolisme tubuh. Yang kedua, ada mangan. Mangan berperan penting dalam metabolisme zat-zat gizi yang kita konsumsi, membantu regenerasi sel darah merah, pembentukan tulang, dan melancarkan siklus reproduksi. Yang ketiga, selenium. Selenium diperlukan tubuh untuk kesehatan dan metabolisme tiroid. Kekurangan selenium dalam tubuh akan memperparah kondisi infeksi seseorang. Yang keempat, ada kromium. Kekurangan asupan kromium dapat berpengaruh dalam metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Yang kelima, ada tembaga. Tembaga dibutuhkan tubuh untuk membentuk jaringan tubuh, termasuk jaringan otak dan fungsi sistem saraf. Yang keenam, ada fluor. Fluor dibutuhkan untuk pertumbuhan tulang dan gigi. Kekurangan fluor dapat menyebabkan karies gigi. Yang ketujuh, ada besi. Besi berperan penting dalam berbagai reaksi biokimia, antara lain dalam memproduksi sel darah merah. Sebagai pembawa oksigen, oksigen pernafasan menuju jaringan atau sel. Yang terakhir, ada zinc. Tubuh mengandung 2-2,5 gram zinc yang tersebar di hampir semua organ tubuh, terutama di hepar, pankreas, ginjal, otot, dan tulang. Zinc merupakan ion intraseluler di dalam cairan sel. Fungsi mineral. Yang pertama, mineral makro. 1. Ada kalsium atau Ca, berfungsi sebagai nutrisi untuk pertumbuhan tulang serta menunjang perkembangan fungsi motorik. Yang kedua, natrium atau Na, mencegah timbulnya berbagai penyakit kronis. Yang ketiga, kalium, berperan sebagai antioksidan atau penangkal senyawa jahat dalam tubuh. Yang keempat, fosfor atau P, sebagai klasifikasi tulang, mengatur pengalihan energi, absorpsi, dan transportasi zat gizi. Yang kelima, klorida atau Cl, berperan dalam reaksi oksidasi, reduksi, dan membantu detoksifikasi. Yang keenam, magnesium atau Mg, berperan dalam transmisi saraf, kontraksi otot, dan pembekuan darah. 7. Sulfur atau S, membantu mempertahankan keseimbangan cairan tubuh. Lalu yang kedua, ada mineral mikro, yaitu ferrum atau Fe atau bisa disebut besi, berperan dalam proses respirasi sel, yaitu sebagai kofaktor bagi enzim-enzim yang terlibat dalam reaksi oksidasi. Yang kedua, zinc atau seng, memiliki fungsi penting dalam tubuh yang dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu fungsi struktural, katalik, dan regulasi. Mineral ini juga terlibat dalam proses homeostatis,
respon imun, stres oksidatif, apoptosis, dan penuaan. Yang ketiga, yodium. Berperan dalam perubahan karotin menjadi bentuk aktif vitamin A, sintesis protein dan absorpsi karbohidrat dari saluran cerna, serta dalam sintesis kolesterol darah. Yang keempat, selenium atau Se. Fungsinya membantu mengusir virus, menghindarkan penyakit jantung, dan mineral beracun, dan menetralisir alkohol, asap, dan beberapa jenis lemak. Yang terakhir ada fluor atau F, berperan dalam mineralisasi tulang dan pengerasan email gigi. Dampak mineral makro. Yang pertama, natrium. Defisiensi natrium yaitu kurangnya kadar natrium yang bisa menyebabkan keadaan hiponatremia. Kedua, kalium. Kekurangan asupan kalium dapat meningkatkan tekanan darah dan risiko batu ginjal. Kekurangan kalium menyebabkan lemah, lesu, kehilangan nafsu makan, kelumpuhan, mengigau, konstipasi, jantung berdebar, hingga penurunan kemampuan memompa darah. 3. Kalsium. Defisiensi kalsium adalah tidak cukupnya asupan kalsium yang menyebabkan gangguan otot, massa tulang, dan osteoporosis. 4. Fosfor. Kekurangan fosfor bisa terjadi bila menggunakan obat antacid untuk menetralkan asam lambung dalam jangka lama. Kekurangan fosfor dapat menyebabkan kerusakan tulang. Yang kelima, klor. Kekurangan klor dapat menyebabkan muntah-muntah berat, diare kronis, keringat berlebihan, dan rendahnya klor dalam darah dapat memperlambat aliran darah ke otak. Dan yang keenam, magnesium. Magnesium menyebabkan gangguan absorpsi atau penurunan fungsi ginjal dan endokrin yang menyebabkan muntah, diare, dan penggunaan diuretika atau perangsangan pengeluaran urin. Dan yang terakhir, sulfur. Dampak kekurangan sulfur bisa terjadi jika kekurangan protein. Dampak mineral mikro pada tubuh. Yang pertama, besi atau Fe. Defisiensi Fe mengakibatkan kesulitan bernafas, jantung berdetak lebih cepat, kelelahan, ujung bibir yang pecah-pecah, iritasi mata, dan kerontokan rambut. Yang kedua, seng. Defisiensi seng dapat menimbulkan beberapa keadaan seperti akrodermatitis, alopecia, rabun senja, gangguan tumbuh kembang, gangguan sistem reproduksi, atrofi, serta kerusakan mukosa usus halus dengan manifestasi diare dan menurunnya respon imun. Yang ketiga, yodium. Defisiensi yodium pada anak-anak menyebabkan kretinisme dan pada orang dewasa menyebabkan goiter, hipotiroidis, dan myxedemia. Yang keempat, selenium. Memacu terjadinya penyakit jantung, produksi kelenjar gondok yang terlalu rendah, dan melemahnya sistem kekebalan tubuh, membuat tubuh rentan terhadap penyakit disebabkan oleh stres gizi, biokimia, atau infeksi. Dan yang kelima, fluor. Memiliki efek penghambatan langsung pada aktivitas glikolisis bakteri kariogenik di mana terjadinya pemecahan metabolik glukosa dan gula lainnya melepaskan energi dalam bentuk ATP. Fluor memiliki 3 mekanisme sebagai kontrol karies, yaitu meningkatkan remineralisasi, menghambat demineralisasi, dan penghambatan glikolisis pada bakteri karies. Bagaimana sih cara penyerapan vitamin dan mineral? Usus halus ternyata berfungsi sebagai tempat penyerapan vitamin dan mineral. Vitamin A, D, E, dan K termasuk dalam vitamin yang larut dalam lemak. Vitamin tersebut akan diserap bersama dengan lemak makanan. Kemudian vitamin B dan C yang larut dalam air akan diserap melalui mekanisme difusi. Lalu vitamin B12 akan diserap melalui mekanisme transport aktif yang digabungkan dengan faktor intrinsik dari lambung. Untuk vitamin B12 dan garam empedu sendiri akan diserap khusus oleh ileum. Lalu selanjutnya ada kebutuhan vitamin dan juga mineral. Nah, untuk vitamin sendiri, itu kebutuhan tiap orang yang berbeda-beda, bergantung pada berat badan, usia, dan juga kondisi tubuh. Sebagai contoh nih, kebutuhan vitamin B1 atau tiamin itu pada umumnya berkisar antara 0,2 sampai 0,3 mg per 1000 kalori. Sedangkan pada ibu hamil itu berbeda kebutuhannya. Dibutuhkan tambahan 0,3 mg tiamin yang nantinya akan ditransfer melalui ASI. Nah, untuk mineral sendiri itu dibedakan lagi menjadi mineral makro dan juga mineral mikro. Untuk mineral makro
dibutuhkan dalam jumlah lebih besar dari 100 mg per hari. Dan untuk menyusun tubuh, diperlukan lebih besar dari 0,05% dari berat badan total. Sedangkan mineral mikro dibutuhkan kurang dari 100 mg per hari. Dan untuk menyusun tubuh diperlukan kurang dari 0,05% dari berat badan total.